Kementerian Pertanian menyatakan kebijakan pembatasan impor unggas dan telur oleh Otoritas Pangan dan Obat Arab Saudi atau Saudi Food and Drug Authority merupakan langkah sanitary yang bersifat kehati-hatian dan lazim diterapkan dalam perdagangan internasional produk peternakan. Indonesia saat ini masih termasuk dalam daftar negara yang dikenakan pembatasan impor unggas oleh Arab Saudi. Kebijakan tersebut bukan kebijakan baru, melainkan bagian dari kebijakan sanitary yang telah berlangsung sejak lama dan diperbaharui secara berkala mengikuti perkembangan penyakit unggas global, khususnya sejak peningkatan kasus avian influenza pada pertengahan 2000-an. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menegaskan, pemerintah menjadikan dinamika pembatasan sanitary sebagai momentum memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global produk peternakan. Ia juga mengatakan pemerintah terus mendorong pembukaan akses pasar melalui diplomasi veteriner dan penguatan hilirisasi. Indonesia tercatat sebagai produsen unggas terbesar di ASEAN dengan populasi sekitar 3,9 miliar ekor. Kapasitas produksi nasional dinilai telah melampaui kebutuhan domestik sehingga membuka peluang ekspor produk unggas dan turunannya. Direktur Kesehatan Hewan Kementan Hendra Wibawa mengatakan pembatasan oleh negara mitra merupakan mekanisme reguler dalam perdagangan berbasis sanitari. Sementara itu, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan Makmun menjelaskan proses akses pasar unggas ke Arab Saudi saat ini masih berada pada tahap negosiasi persyaratan teknis. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendukung skema perpanjangan cicilan rumah dengan tenor hingga 30 tahun untuk rumah subsidi agar akses pembiayaan perumahan lebih luas dan dapat meringankan beban masyarakat. Purbaya menilai skema cicilan perumahan perlu dibuat menarik agar masyarakat terdorong untuk mengambil cicilan melalui BP Tapera. Dengan tenor lebih panjang, cicilan bulanan diharapkan turun signifikan sehingga daya beli masyarakat terhadap rumah meningkat. Skema ini dinilai bisa memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Tak hanya itu, kebijakan memperpanjang tenor cicilan juga diharapkan dapat memicu kompetisi di industri perbankan. Dengan demikian, sektor perbankan dapat menawarkan tenor serupa. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyetujui penggabungan 4 bank perekonomian rakyat di wilayah Priangan Timur ke dalam BT BPR Nusamba Tanjung Sari. Langkah ini merupakan bagian dari konsolidasi industri perbankan guna memperkuat permodalan dan daya saing BPR. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengatakan seluruh proses penggabungan telah melalui tahapan sesuai ketentuan, termasuk penilaian aspek permodalan, tata kelola, manajemen risiko, serta perlindungan konsumen. Dengan efektifnya penggabungan tersebut, seluruh hak dan kewajiban masing-masing BPR yang melebur beralih kepada PT BPR Nusamba Tanjung Sari. OJK memastikan nasabah tetap dapat melakukan transaksi dan memperoleh layanan perbankan seperti biasa tanpa perubahan terhadap hak dan kewajibannya. OJK juga menegaskan konsolidasi ini merupakan bagian dari strategi penguatan industri BPR agar lebih efisien, kompetitif, dan memiliki ketahanan yang lebih baik dalam mendukung pembiayaan sektor real, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Secara umum, kinerja BPR dan BPR Syariah di wilayah Priangan Timur sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Aset tumbuh 3,81% secara tahunan menjadi 3,56 triliun rupiah. Dana pihak ketiga meningkat 2,71% menjadi 2,51 triliun rupiah. Sementara kredit tumbuh 5,62% menjadi 2,81 triliun rupiah. Tingkat kredit bermasalah atau non-performing loan juga terjaga dalam batas yang terkendali. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah menyusun strategi hukum rahasia untuk tetap menahan dana senilai miliaran dolar dari pendapatan tarif impor.
Langkah ini diambil meskipun Mahkamah Agung Amerika Serikat telah memutuskan bahwa pengumpulan pajak tersebut dilakukan secara ilegal. Sebanyak 5 sumber yang mengetahui diskusi internal tersebut mengungkapkan, para pejabat di berbagai departemen kini sedang bergegas mencari celah agar pemerintah tidak perlu mengembalikan uang tersebut kepada perusahaan yang terdampak. Dua sumber menyebutkan salah satu strategi yang disiapkan adalah dengan mengklaim pembayaran tarif setahun terakhir tetap sah di bawah payung hukum baru yang sedang disiapkan pemerintah. Selain itu, ada opsi bagi perusahaan untuk melompati antrian pengembalian dana yang panjang jika mereka setuju untuk menyerahkan sebagian uangnya kepada pemerintah. Kekacauan hukum ini terjadi di tengah janji Departemen Kehakiman Trump tahun lalu yang menyatakan akan membayar kembali biaya tarif ditambah bunga kepada pelaku usaha jika pemerintah kalah dalam persidangan. Namun saat ini, sikap tersebut tampak melunak seiring dengan besarnya beban fiskal yang dihadapi. Di sisi lain, Menteri Keuangan Scott Bessent dan Perwakilan Dagang Amerika Serikat Jamieson Greer memberikan sinyal bahwa pemerintah akan mengikuti proses yang ditetapkan hakim meski mereka tetap vokal membela kebijakan tarif. Bessent bahkan secara terbuka menyatakan ketidaksukaannya terhadap pengembalian dana ini. Penambatan tarif sendiri merupakan pilar ekonomi utama Trump. White House sebelumnya memproyeksikan pendapatan tarif sebesar 4 triliun dolar Amerika Serikat selama 10 tahun ke depan untuk menambal defisit akibat paket pemotongan pajak besar-besaran. Tanpa uang tarif, utang nasional Amerika Serikat diproyeksikan membengkak hingga 3,4 triliun dolar AS. Saat ini, Pengadilan Perdagangan Internasional Amerika Serikat bersiap menyaring lebih dari 1.000 kasus terkait pengembalian dana. Para ahli memperingatkan bahwa Departemen Kehakiman kemungkinan akan menggunakan strategi litigasi yang lambat seperti menantang klaim pengiriman per pengiriman atau mengajukan banding atas putusan yang tidak menguntungkan. Persaingan sengit memperebutkan salah satu perusahaan media terbesar di Amerika Serikat akhirnya memasuki babak akhir. Paramount Skydance dilaporkan siap mengambil alih Warner Bros. Discovery setelah Netflix memutuskan tidak menaikkan tawaran akuisisinya. Keputusan ini mengakhiri salah satu perang penawaran terbesar di industri hiburan dalam beberapa dekade terakhir. Jika transaksi ini rampung, berbagai aset media ternama seperti CNN, Nickelodeon hingga HBO akan berada di bawah kendali keluarga Larry Ellison, miliarder teknologi sekaligus pendiri Oracle. Sementara itu, Netflix menyatakan tidak akan menyamai tawaran terbaru dari Paramount Skydance. Ini terjadi setelah Dewan Direksi Warner Bros. Discovery menyebut proposal Paramount sebagai penawaran yang lebih unggul sesuai ketentuan perjanjian merger sebelumnya dengan Netflix. Dalam pernyataan resminya, Netflix menegaskan bahwa kesepakatan yang mereka ajukan sebenarnya memiliki jalur jelas menuju persetujuan regulator dan berpotensi menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Namun perusahaan menilai harga yang dibayarkan untuk menandingi tawaran Paramount sudah tidak lagi menarik secara finansial. Dengan tidak adanya tawaran balasan dari Netflix, Dewan Warner Bros. Discovery kini dapat membatalkan perjanjian dengan raksasa streaming tersebut dan perusahaan melanjutkan proses dengan Paramount.